Salahnya itu dia buang kiper-kiper lama sih, yang dimana udah ada mentalnya, udah ada pengalamannya, terus langsung diganti dengan Binder dan Onana. Menurut gua tuh agak terlalu risky sih. MU sekarang ini pemainnya jago-jago semua, tapi kenapa kelihatan geblek? Karena ya nggak ada mental dan nggak ada satu kesatuan. Hai, jumpa lagi di Skor Radar. Walaupun jeda internasional, bahan selalu ada. Apalagi ada tim yang memang selalu bisa menjadi bahan di skor. Karena MU nggak makan. Ya, kali ini kita akan membahas Manchester United bersama dua orang fans yang mungkin sudah sangat lama mengenal Manchester United. Ada anak komplek dan juga anak rural lah, Bekasi sono. Silakan kenalan dulu nih, yang anak komplek deh. Halo Skorer, nama gue Adrian, gue dari Indonesian Manchester United. Oke, yang anak Bekasi. Halo Skorer, gue Oki dari Bekasi. Nah, Singkat padat jelas. singkat padat. Nah, sekarang nih, gini kan Manchester United sejauh ini performanya tidak stabil lah ya. Sekarang bertengger di papan tengah. Kehilangan kepercayaan diri nggak sih Manchester United? At the moment menurut gue iya sih. Tapi ya makanya dengan kemenangan kemarin yang aneh banget, ya yang penting menang dulu aja deh buat ningkatin mental sama moral sih. Itu paling penting sih menurut gua. Tapi kan habis menang juga sebelumnya juga langsung kalah lagi. Ya itu kan kemarin. Kita nggak ada yang tahu hari esok. Oh, kalau menurut Oki, Apa? ya itu tadi pertanyaannya. Wah, Masalah nggak? Masalah sih dari awal udah masalah sih. Jadi dari pemilihan kiper, dari nggak diperpanjangnya De Gea, bukan karena fans De Gea ya. Cuman kan intinya merekrut Onana adalah buat build up kan. Cuman kan nyataannya kan sekarang gini aja deh, dari zaman Ferguson, karena kita flashback ke history FC. Iya. Ferguson, Ini orang-orang sejarah. Schmeichel, Van der Sar, De Gea, ada yang bisa build up nggak? Tapi sukses-sukses aja ini dengan mereka. Ya itu intinya secara inti. Cuman kalau mengubah permainan jadi build up dari bawah dengan kondisi pemain yang saat ini, ya agak berat. Jadi sebenarnya peran Onana itu sebenarnya bisa dicoba lah. Kalau zaman Ferguson dulu De Gea masih jelek, bisa diganti dengan si Anders Lindegaard kan. Sekarang Onana kenapa nggak dicoba dengan Binder gitu? Nah, kalau jadi menurut Oki, kunci keterpurukan Manchester United musim ini karena Onana? Enggak, karena pemilihan pemain dari si Ten Hag ya. Contoh Onana, contoh lagi Rashford terlalu dipaksain terus main, terus ya itu beberapa pemilihan. Contoh Casemiro yang performanya menurut saya ini sangat amat jelek di awal musim ini. Casemiro, sementara waktu kemarin kita bangkit, MU bangkit itu Casemiro kan benar-benar jadi motor banget di tengahnya itu. Sementara saat ini Casemiro jelek, Bruno-nya juga jelek, ya udah mau gimana lagi gitu. Ya emang ini kenapa sih yang bisa bikin pemain-pemain kunci yang diharapkan ya musim lalu, kalau Casemiro musim adaptasi ternyata sukses, tapi ternyata musim ini justru flop. Kenapa menurut lo, Adrian? Kalau menurut gua sih MU dari preseason musim ini tuh emang udah jelek banget sih dan hancur, dan pas mulai season benar-benar resmi dimulai, dan banyak hal teknis dan non teknis yang jadilah, banyak cedera lah, inilah itulah, dan dengan datangnya pemain baru, terus telatnya juga datangnya telat. Jadi menurut gua tuh Ten Hag itu berpacu sama waktu sih untuk bisa bikin satu tim ini padu gitu. Dan ya at the moment kita bisa sama-sama lihat ya Ten Hag itu cuman bisa memakai pemain ya dengan yang ya seadanya aja gitu loh. Dan memang gue setuju dengan dia datengin Onana tuh bukannya salah sih. Salahnya itu dia buang kiper-kiper lama sih, yang dimana udah ada mentalnya, udah ada pengalamannya, terus langsung diganti dengan Binder dan Onana. Menurut gua tuh agak terlalu risky sih. Iya, tapi kan gini, banyak memang tim yang membuang kiper lama langsung mendatangkan kiper baru. Ya contoh Liverpool, City, Tottenham. City. Itu kan mereka buktinya betul fair aja jalannya. Ini kenapa? Apakah jangan-jangan nih, gua analisis gembel gua nih, ketika dengan datang dengan diharapkannya ekspektasi tinggi, contoh seperti Harry Maguire musim lalu apa 2 musim lalu ya, Maguire datang ke MU. Oh, udah 3 4 musim. Iya, 3 musim lalu dengan harga yang sangat mahal, kemudian ternyata flop. Apakah tekanan mental seperti ini yang dihadapi oleh Onana juga? Menurut gua sih kalau Onana nih sekarang lagi jelek. Kalau tadi Kang Jalu bilang Liverpool ganti kiper jago, Spurs jago. Iya, gue setuju.
Tapi kan permasalahan di MU ini ganti kiper, tapi depannya itu yang kita jadi tim inti itu Martinez sama Varane itu dua-duanya cedera. Oke. Jadi ya gimana? Nggak ada yang bisa di andelin gitu. Ditambah yang sekarang bisa diandelin tuh Maguire dan Johnny Evans yang sama-sama Johnny Evans sampai udah 35 tahun. Iya. Ya menurut gua ya ngulang lagi dari nol untuk build up komunikasi, segala taktik apa segala dari nol lagi. Lah, berarti kan yang salah bukan Onana dong. Berarti kesalahannya adalah cedera. Terus kenapa Onana yang disalahin? Andai pun semua pemain lengkap ya, karena kayak yang gue lihat adalah kayak gini. Terakhir lah pertandingan MU lawan siapa kemarin menang lawan Brentford ya. Jadi beberapa pas momen 0-1 ini versi komentator di Inggrisnya langsung ya. Pas nonton. Gua nggak ngerti. Pas 0-1 itu otomatis kan MU setengah lapangan tuh. Saat dia setengah lapangan, komentatornya bilang bahwa ini pemain MU nggak ada yang rajin nyari ruang kosong, statis banget kata komentatornya. Berarti emang ini menjelaskan bahwa emang ini ada kayak gue nggak ngerti deh di latihannya ini kayak gimana sih kalau pemain itu buat nyari ruang kosong. Lu ngeliat berapa kali kalau City atau Arsenal main, itu pemain yang mau. Terakhir gue lihat kemarin City waktu kalah sama Arsenal, ada Foden lari nggak dioper nggak apa-apa, tapi paling nggak dia ngebuka ruang gitu loh, yang ngebuat lini pertahanan saat dia benar-benar deep, jadi ada fokusnya gak keganggu. Sementara MU itu statis di saat nyerang. Sementara orang udah back lawan itu udah 8-9 orang udah di belakang. Ya gimana mau nembus kalau sementara yang bisa dribble paling kan siapa? Rashford itu dribble ya kacau-kacau banget kan. Nggak bagus-bagus amat dalam artian. Sementara dari tengah buat ngarepin umpan-umpan terupas dari Bruno atau Mason itu nggak sering terjadi. Jadi agak masalah di sini. Kehebatan Højlund apa? Buat itu kan buat transisi saat counter kan. Sementara kalau lagi deep kayak gitu ya Højlund nggak bakal kelihatan kecuali dia nyari posisi yang bagus. Nah kan pertanyaan gue dari awal, ya kenapa nyalahin Onana kalau emang MU-nya jelek? Tadi kan gue nggak nyalahin Onana, gue bilang iya bukan ini fans lu yang nyalahin Onana. Gue nggak nyalahin Onana. Nah sekarang orang-orang kenapa nyalahin Onana? Sekarang gue pengen tahu aja. Nggak, menurut gue Onana tuh disalahin sesimpel karena dia kebanyakan kejebolan dan memang sih sering blunder yang aneh-aneh. Tapi kan balik lagi di depan kiper itu ada back. Nah, De Gea dulu dibilang jago. Iya, karena dia bisa nahan sana sini. Tapi kalau dia bisa sampai nahan sana sini, berarti kan emang back depannya juga goblok. itu bener maksud dong. Gua. Bener. Iya, jadi kan sebenarnya Menurut gua nggak objektif sih. Iya makanya gue tadi seperti gue bilang jangan-jangan ini karena tekanan yang sedemikian besar, ekspektasi yang begitu tinggi, bukan hanya dari fans MU ya, karena ketika Onana blunder pasti ya yang senang bukan fans MU kan, pasti fans lawan. Ya fans lawan gitu. Jadi makanya semua ya Onana tuh kebetulan jadi sasaran baru setelah Harry Maguire kan. Ya. Kalau menurut gue tekanan emang ada banget sih. Kita bisa lihat dari Rashford. Rashford itu awal musim ini tuh dari awal sucks banget. Kalah lari lah, terus cut inside nggak dapat, terus bahkan waktu kemarin champion ada bola yang biasanya harus ditendang sama dia malah dioper, dan menurut gua di situ sih udah kena mental sih si Rashford ini sih. Iya itu kan lagian salah kalian juga. Rashford ketika nggak pernah ngoper, oper dong jangan bawa sendiri. Sekarang giliran ngoper kayak gitu gimana coba? Ya jadi emang pemain ini memang kayaknya ya nggak tahu di pelatih atau nggak. Gue masih membayangkan waktu kalau zaman Ferguson ini semua pemain udah pasti kena semua itu dengan semprot, dengan kualitas yang mereka miliki. Kualitasnya kan dalam artian kan MU ini kualitasnya di atas kertas dari segi ya di atas kertas lah, cuman kan kenyataannya itu dari permainan itu kan ini gue mungkin berbeda dengan pendukung MU yang lain ya. Cuman dari ini Bruno ini sejak jadi kapten ini jeleknya minta ampun mainnya, gue nggak tahu. Setuju gue. Bruno sejak di kapten jeleknya minta ampun, gue nggak ngerti kenapa. Yang gue baca ya musim ini ya, ini pemain-pemain yang kita harapin buat kayak Bruno waktu pertama kali datang lah, yang kita nggak nyangka. Bahkan gue pertama kali Bruno datang, iya pertama kali datang kan gue bilang Bruno nggak bakal bisa langsung adaptasi. Nyatanya salah gue. Bruno bisa adaptasi. Oh ternyata bisa mainnya sebagus itu loh, se efektif itu Bruno. Tapi sejak jadi kapten ini musim ini mainnya Bruno yang cuman kelihatan fisiknya doang gitu loh. Fisiknya emang dia bagus kan, dia maju mundur bagus. Cuman kreativitasnya itu yang berkurang banget sejak dia jadi kapten. Karena Gua kan nggak ngerti waktu kenapa. zaman Ole kan Bruno memang jadi senternya, semua bola ke dia gitu. Dan di saat udah bukan Ole, terus sekarang Ten Hag pakai sistem baru, ya dia udah bukan senternya, ya jadi berubah. Dan apalagi dari musim lalu kita udah lihat sih, sebelum dia jadi kapten pun juga Bruno ini suka ngambek lah, terus suka marah-marah nggak jelas, dan itu nggak banget sih untuk seorang kapten gitu loh.
Iya, tapi apakah ini berarti sebenarnya kesalahan ada di Ten Hag? Dalam artian gini loh, kita tahu lah pelatih Belanda tuh dengan sikap egaliternya, ini kita belajar sosiologi dikit ya, menghasilkan pelatih-pelatih yang keras kepala. Ya banyak lah sebelumnya pelatih keras kepala. Nah, apakah kekeras kepalaan Ten Hag ini yang menjadi penyebab MU kurang terlalu menonjol pada saat pramusim? Ten Hag keras kepala ya. Emang tanggung jawab pertama kalau bagi gue emang jelas pelatih harusnya ya. Cuman gimana? Tapi kan nyarinya solusi gimana caranya MU sesuai ekspektasi lah, dalam artian kan kalau bagi fans pengennya juara ya. Cuman kalau bagi gue sendiri kan nggak mungkin banget. Bahkan sebelum musim mulai buat jadi juara pun agak susah. Paling masuk akal 4 besar. Tapi dengan permainan saat ini 4 besar pun gue lihat juga agak susah juga. Kalian pesimistis sih sebagai fans? Kita realistis. Oh, ini fans lama pasti nih. Kalau fans karbitan pasti. Lalu bakal ada anggapan bahwa setiap tim yang lawan MU pasti mereka akan mencari mungkin kecuali City, Arsenal, Liverpool paling ya, mereka akan bermain untuk bertahan, untuk memanfaatkan serangan balik mungkin ya bagi gue ya. Cuman parkir bus. Iya, pasti mungkin ya kayak gitu karena ya itu mereka melawan tim yang secara digital itu lebih besar dari mereka, ketimbang mereka mungkin lebih berani kayak gini lah. Burnley lawan City, mereka masih berani megang bola loh. Burnley waktu lawan City karena kompani. Mereka masih berani. Iya. Masih pertandingan pertama. Iya, dan MU lawan Burnley ball positionnya 60-30. Itu di luar yang tadi gue bilang ya. Cuman dalam artian siapapun yang lawan MU pasti punya motivasi yang bakal lebih tinggi ketimbang dia melawan tim lain kalau tapi benar, fakta menariknya seperti itu. Ketika melawan tim yang justru di atas kertas mudah dikalahkan, MU justru kesulitan. Betul. Tapi ketika menghadapi lawan tim yang sepadan, contoh Bayern deh. Yeah. Siapa yang bisa banyak kok fans MU yang mengharap ini mah mendingan pulang aja lah deh, mendingan kalah WO daripada kalah. Ternyata kan justru hasilnya bagus. Tuh. Gimana menurut lo, Yan? Apanya nih? Ya ketika melawan tim itu, tadi kan Oki bilang kalau melawan tim semenjana seperti itu. Tapi ketika melawan Bayern ini membuktikan bahwa sebenarnya ini loh kualitas Manchester United yang sesungguhnya harusnya. Iya, menurut gua sih kalau tadi lu tanya Ten Hag kayak keras. Gimana? Menurut gua sih dia keras dan dia tuh punya visi, dia ada planning. Tapi lagi-lagi kondisi sekarang ini nggak memungkinkan dia untuk milih pemain. Kenapa? Karena Rashford jelek banget. Lu mau ganti, harusnya diganti, tapi mau diganti sama siapa? Harusnya Sancho, tapi Sancho begitu. Ada Anthony juga begitu. Ya, jadi memang gimana ya? Ya menurut gua sih kalau untuk sekarang kita tinggal tunggu waktu aja sih. Tunggu waktu semuanya emang udah baik, semua udah kembali. Itu kita baru bisa menilai. Dan menurut gua kalau dia bisa kemarin lawan Munchen aja bisa menang 4-3 dan lawan menang kalah dong. Iya, sorry. Kan pengennya menang. Iya. Ya kan kelepasan. Iya, maksudnya dengan lawan Munchen bisa karena dianggap sebagai sebuah kemenangan mungkin dengan 4-3 bisa golin 3, terus kemarin juga menang 2-1. Menurut gua sih masalah di mental aja sih. Nah, faktor non teknis ini seberapa jauh? Ya mungkin apakah ini juga berpengaruh dengan kasusnya Anthony, kegagalan Maguire pindah ke kasusnya Sancho ini emang berpengaruh juga kepada seluruh pemain Manchester United? Ya? Menurut gua berpengaruh sekali ya. Apalagi ya kita sama-sama tahu lah ya. Kita udah sama-sama habis nonton dokumenter David Beckham. Di situ kan kelihatan banget. Memang sosok Sir Alex itu yang membangun semua dan merajut semua, dan bahkan pemain biasa aja di under Sir Alex tuh jadi kelihatan jago banget. Nah, kalau sekarang yang MU sekarang ini pemainnya jago-jago semua, tapi kenapa kelihatan geblek? Karena ya nggak ada mental dan nggak ada satu kesatuan sih. Iya, sebenarnya kan tugas mental ini sebenarnya tadi ya di Bruno tadi ya, tapi kan ternyata enggak. Ya kalau misalnya nih tadi kan Adrian bilang ini kayaknya dengan hasil kemenangan kemarin sehingganya sudah mulai menunjukkan kepercayaan diri, terus dengan andai semua pemain kembali normal akan bisa melihat MU yang sebenarnya. Betul. Setuju nggak lo, Ki? Normal kalau gua rasa, kalau bagi gua pribadi adalah lo harus ganti taktik lo. Kan kembali lagi yang gue bilang tadi, pelatih Belanda itu terkenal saklek ya. Bebal ya. Jadi kelihatan kan kalau dari awalnya dari
CV-nya Ten Hag ngelatih mana aja, asisten Bayern Munchen, Pep Guardiola possession football, di Ajax possession football otomatis. Di MU kalau kata gue dia memaksakan possession football dengan kualitas pemain dan seperti ini dan liga yang sekeras ini. Kalau kata gue MU sekarang cocoknya lo main counter attack. Kalau kata gue ya, itu pun yang mungkin ya lo tau lah waktu kita zaman Ferguson tahu banget gimana MU mainnya, nggak perlu possession football. Yang penting lo trofi, yang penting trofi, yang penting menang. Yang sebenarnya kondisi pemain MU sekarang adalah lo nggak cocok main possession football kalau kata gue. Jadi lo cocoknya ya main counter, lo ngeliat pemain depannya larinya sekencang kayak gitu, cocoknya itu. Jadi iya kalau kata gue, jadi nggak usah maksain kebebalan taktik lo buat kita main build up ya. Makanya gue setiap MU kalau gue pasti yang gue masalahin build up apaan sih nih, build up yang nggak bisa. Gue setuju sih karena memang dengan kondisi pemain sekarang harusnya kalau memang pelatih world class gitu, lo harusnya fleksibel sih dengan pemain yang ada dan harusnya lebih baik main reaction football. Iya. Dan counter itu menurut gue udah paling terbaik sih. Iya, karena gue inget terakhir kali MU juara 2012-2013 aja mereka sudah tidak memainkan possession football kan? Karena Sir Alex sudah tahu bahwa kualitas para pemain ini sudah menurun ya. Oke, sekarang gini deh, Gary Neville pernah waktu lalu ngomong kalau MU seperti ini terus 5 besar aja susah. Coba lu prediksi lu kira-kira dengan lu masih ada harapan bahwa Manchester United akan tampil baik. Kira-kira berada di posisi berapa Manchester United finish pada akhir musim nanti? Kalau ngomong realistisnya, honestly speaking sih di luar 4 besar sih dengan keadaan kayak begini ya. Lemah banget jadi. Loh iya dong, tapi di luar 8, 10 juga di luar 4 besar. Ya 10 besar berarti. 10 antara besar. 5 sampai 10 lah. Nggak lolos Liga Eropa? 7 berarti. Ya tergantung kalau West Ham yang juara Carabao Cup kan nggak dapat juga peringkat 7. Enggak menurut gua kalau ngomong lihat rasisnya sekarang harusnya sih realistis lu berapa? Harapan tapi harapan yang berdasarkan realistis ya. Iya. Realistis lu berapa? Realistis 10. Gua 10 besar. 10 besar. Tapi kalau harapan lu yang berdasarkan realistis 4 besar gua. 4 besar. Kalau oke. Peringkat 6 kalau saat ini kondisinya kayak gini. Dengan lihat tim lain juga kayak gitu. Tapi menang FA Cup sama Carabao. Sama UCL. UCL juga jadinya. Nggak mungkin lah. Kenapa sih? Lawan ketiga itu lawan paling berat. Tapi UCL pun masih mungkin karena masih mungkin. Karena apa? Karena MU ntar akan kenapa MU terlihat bagus lawan Bayern Munchen? Ya karena MU keserang terus. Iya. Keserang terus ya dia bisa memanfaatkan counter attack ya, itu betul. Jadi Makanya itu yang terlihat bagus. Højlund bisa lari dari tengah kemarin karena itu kan. Jadi itu makanya emang sedangkan kalau lawan tim Inggris yang kecil-kecil pada nunggu di belakang, jadi nggak bisa begitu. Itu jadi peringkat 6 besar lah. Tapi realistis pengennya sih 4 besar. Tapi nggak bakal juara mah enggak. Udah aja deh, gue malas kebanyakan gini ya. Dikasih kesempatan ngomong, mereka langsung ngawang-ngawang terus. Langsung ngawang bisa 4 besar juara Liga Champion. Masih ada Copenhagen loh. Ya udah, sekian lawan Sheffield ya kan? Lawan Sheffield, Copenhagen terus lawan City lagi. Udahlah. Sekian dulu Skor Radar ya. Sampai jumpa di Skor Radar berikutnya yang semoga bukan MU lagi yang kita bahas ya. Sampai jumpa.